Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik saja ya. Hari ini kita belajar kembali tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti serta didik kelas 4. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama membaca doa. Silakan pimpin baca doanya. Bagi tadi yang sudah maju memimpin teman-temannya untuk membaca doa, dan kita ucapkan Tepuk. Soleh, aku anak soleh.
kasih dan tepuk tangan kepada teman kita tadi yang sudah memimpin. Pembelajaran kita hari ini ialah tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Dalam pembelajaran indahnya saling menghargai dalam keragaman, ada 3 pembelajaran yang akan kita pelajari. Pertama, keragaman adalah sunnatullah. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Yang ketiga, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Khususnya di negeri kita Indonesia, ada beberapa keragaman, yaitu seperti bangsa Melayu, bangsa Arab, bangsa Cina, bangsa Eropa. Dan juga di Indonesia itu beraneka suku dengan ciri khasnya masing-masing, seperti pakaian, bahasa, makanan, adat, dan karakter. Suku yang paling besar di Indonesia yang pertama adalah suku Jawa, kedua Sunda, ketiga Betawi, 4 Dayak, kelima Ambon, keenam Bugis, ketujuh Madura, dan suku-suku yang lainnya. Agama yang dinyatakan di dalam Indonesia itu yang pertama ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan ada agama Konghucu. Tujuan Allah menciptakan manusia itu diantaranya adalah beribadah. Nah, khususnya kita yang percaya dengan ajaran Islam, maka cara kita beribadah adalah dengan cara sholat, atau disebut dengan sholat fardu. Dalam keragaman, maka kita patutlah berbuat baik, berbuat yang menimbulkan suatu kenyamanan bagaimana kita dengan saudara senegara, saudara sebangsa, saudara seagama, saudara sesuku. Maka kita harus selalu berbuat baik. Dalam ajaran Islam dan ajaran-ajaran dari agama lain, semuanya disuruh untuk selalu berbuat baik, disuruh untuk saling menyayangi. Tidak ada yang menyakiti, tidak ada yang membuat onar, tidak ada yang saling menjatuhkan. Di antaranya seperti mana dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Nawas bin Sam'an al-Ansari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-birrul husnul khuluq wal ismu ma hakka fi syadrika wa qarihta ayyatali alaihi an-nasu. Rawahu Muslim anin Nawas bin Sam'an al-Ansari. Hadis tersebut yang diartikan al-birru husnul khuluq, artinya kebaikan adalah akhlak yang mulia, wal ismu ma haqa fi syadrika, dan keburukan adalah sesuatu yang membuat hatimu ragu, wa qarihta ayyatali 'alain nas, dan kamu tidak ingin orang lain melihat sesuatu itu ada pada diri. Perilaku baik itu adalah anjuran dalam ajaran agama Islam. Seperti kita berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada semua makhluk, berbuat baik kepada apapun yang ada di sekitar kita, itu adalah suatu perbuatan baik yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita haruslah juga saling menghormati. Walaupun berbeda suku, berbeda keyakinan, berbeda bangsa, berbeda kulit, semuanya harus tetap saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda. Entah tadi berbeda agama, berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda pangkat, tapi tetaplah satu juga, yaitu satu dalam negara Indonesia kita ini. Misal, kalian berteman dengan orang yang berbeda agama, lalu waktu sholat untuk Islam, misalnya sholat zuhur sudah tiba, maka kalian minta izin kepada teman kalian yang bukan Islam tadi untuk sholat zuhur. Dan si teman kalian yang bukan Islam tadi haruslah mengizinkan. Nah, itulah termasuk daripada toleransi dalam agama.
Tidak ada saling mengejek, tidak ada saling menghina, tidak ada saling mengucilkan, apalagi sampai membuli. Sikap terbaik dalam keragaman dan perbedaan adalah saling menghargai dan menghormati. Toleransi. Toleransi dapat kita apresiasikan. Pertama, memberikan kebebasan kepada orang lain asal dalam wilayah wajar. Dua, mengakui hak setiap individu. Tiga, menghormati keyakinan orang lain yang dia anut. Empat, saling mengerti. Artinya tidak ada saling menghinakan, mengakui dan menjelek-jelekkan mereka yang berbeda dengan kita. Contoh, Rasulullah SAW mempunyai sikap toleransi yang sangat tinggi. Di antaranya lewat Rasulullah di antara rumah bangunan orang Yahudi. Setiap lewat di sana Rasulullah pasti ada yang mengejek, pasti ada yang menghina, sampai ada yang merudah kepada Rasulullah. Apakah Rasulullah membalas? Tidak. Terus saja Rasulullah setiap hari lewat sana ada yang mengejek, ada yang menghina, ada yang merudah. Terus sampai suatu saat Rasulullah bingung, mana nih yang kebiasaannya menghina saya, yang kebiasaannya mengucilkan, yang kebiasaannya merudah kepada saya, tidak terlihat orang. Lalu ada yang menjawab, dia sakit. Lalu Rasulullah pergi menjenguk. Bukan hanya sekadar menjenguk, tapi Rasulullah membawa makanan, membawa minuman. Padahal dia merudah kepada Rasulullah, tapi dibalas Rasulullah dengan kebaikan. Tidak hanya sekadar memberi makanan lalu pulang, tidak, tapi disuapi. Nah, dikasih dari mulutnya Rasulullah, dikunyah sampai halus, lalu dikasihkan kepada yang sakit. Kenapa jadi sedemikian itu? Karena Rasulullah adalah panutannya orang Islam untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Walaupun dia berbuat jahat, kita tetap harus melakukan kebaikan. Nah, dari kisah ini dapat kita petik, kita harus berbuat baik. Kita harus berbuat baik, khususnya orang Islam, dengan siapapun. Entah itu berbeda agama, berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda kebiasaan, berbeda penampilan, tapi kita tetap harus saling menghargai. Inilah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membaca Quran surah Al-Kafirun, yang mana surah ini melambangkan bagi kita untuk bertoleransi. Salah satu dalil bagi kita untuk bersikap toleransi. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, 1. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah juga menyembah apa yang aku sembah. Bagimu urusan agamamu, bagiku urusan agamaku. Itulah salah satu dalil menyatakan bagaimana sikap kita. Silahkan orang lain menganut dengan ajaran mereka, dan kita mengerjakan apa yang ada dalam ajaran agama kita. Kita beri kebebasan mereka, mereka pun juga harus memberi kebebasan kepada kita dalam beragama dan mengamalkan apa-apa yang ada dalam ajaran kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.